Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam Suara Gembala, yaitu satu program di mana pesan Tuhan ditaruh di hati kami untuk disampaikan, supaya itu menjadi tuntunan buat Bapak Ibu Saudara di bulan ini. Seorang gembala ditetapkan Tuhan untuk menuntun domba-dombanya, supaya mereka sampai ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, sampai kepada destininya Tuhan. Oleh karena itu, suara gembala ini ada, supaya saudara bisa mengerti dan menangkap apa yang menjadi hati Tuhan, yang Tuhan taruh kepada hati kami. Nah, mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai pesan-pesan yang rindu untuk kami sampaikan, terlebih dahulu kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan penyembahan kepada Dia. Kita minta hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah program ini, di tengah-tengah kita semua. Mari sama-sama katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari katakan dari awal sekali lagi, besar, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Lama takara lama 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 ura lama 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 ura lama 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 ura lama 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 ura lama Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu.
Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh membangun mezbah, menaikkan doa, pujian, penyembahan di hadapan-Mu. Dan di atas mezbah-Mu ini kami rindu mendengar tuntunan-Mu, suara-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami. Terima kasih Engkau mengurapi kami semua. Kami yang sedang mengikuti program Suara Gembala ini, maupun kami yang akan menjadi saluran berkat. Engkau sudah taruh apa yang menjadi isi hati-Mu untuk hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirman-Lah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini tuntunan Tuhan buat kita mengambil tema yaitu mujizat itu nyata. Nah saudara, sebelum kami sharing, nah saudara persiapkan juga roti dan anggur. Ya, saudara persiapkan, kalau nggak ada roti dan anggur seperti ini, saudara bisa siapkan pengganti. Ya, seperti roti tawar, crackers. Anggur bisa saudara ganti dengan Fanta atau sirup, ya, air sirup. Saudara siapkan, nanti di akhir acara ini kita akan bersama-sama melakukan perjamuan suci. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita mengambil tema tentang mujizat, dan hari ini kita akan mengerti tentang mujizat itu nyata. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengambil tema tentang mujizat itu adalah sesuatu yang Tuhan lakukan dari yang tidak ada menjadi ada, atau sebaliknya dari yang ada menjadi tidak ada. Dari yang tidak ada menjadi ada itu saya ambil contoh adalah hidup kita. Ya saudara, hidup kita ini adalah sebuah mujizat. Karena terjadi, Tuhan kerjakan, Tuhan buat dari yang tidak ada menjadi ada. Percayakah saudara bahwa hidupmu adalah mujizat? Yang setuju katakan amin. Nah, yang kedua, saya menambah lagi definisi daripada mujizat. Yaitu adalah di saat manusia yang terbatas ini memperoleh kekuatan dari Tuhan yang tidak terbatas untuk menolong hidup kita. Itu mujizat. Ya, ada kekuatan yang tidak terbatas yang bekerja dalam kehidupan kita. Ya, saudara. Sehingga kita sanggup untuk melewati setiap pergumulan, setiap persoalan, setiap masalah dalam kehidupan kita. Itu juga mujizat. Nah saudara, hari ini saya mau bagikan, kita mau bagikan tentang mujizat itu nyata. Percaya nggak saudara bahwa mujizat itu nyata? Bukan sekedar slogan, bukan sekedar angan-angan, bahwa mujizat itu nyata dalam kehidupan kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Mari sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nah saudara, saya memberikan dua pengertian
mengenai mujizat itu nyata. Apa itu saudara? Pengertian pertama mengenai mujizat itu nyata. Yang pertama adalah mujizat itu tersedia bagi kita semua. Apa itu? Mujizat yang tersedia bagi kita semua. Mari buka Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Mujizat itu nyata. Yang pertama maknanya mujizat itu tersedia bagi kita semua. Apa mujizat yang tersedia bagi kita semua? Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Silakan dibaca. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya, coba lihat ayat 10 saudara. Kesukaan besar disediakan bukan untuk satu bangsa, bukan untuk suku bangsa tertentu, tetapi untuk seluruh bangsa. Apa itu saudara? Ayat 11, kesukaan besar itu adalah keselamatan yang disediakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, keselamatan itu adalah mujizat yang disediakan untuk semua orang. Kenapa saya katakan keselamatan itu mujizat? Nah, karena dengan kita diselamatkan, menerima keselamatan itu, maka saudara dipindahkan dari neraka kepada tempat yang enak, ya, tempat yang nikmat, yaitu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga selama-lamanya. Saudara, ini mujizat yang nyata, yang disediakan buat semua orang. Ya, nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berpikir mujizat, ya ini yang paling penting saudara. Ini yang paling penting. Ini yang mujizat yang terbesar dan yang paling penting. Kenapa saudara? Karena dengan orang menerima mujizat ini, maka orang itu dipindahkan dari neraka ke sorga. Amin. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat ini, bagaimana kita bisa mengalami mujizat ini? Alkitab berkata gini, dengan hati orang percaya dan mulut orang mengaku, maka orang itu diselamatkan. Saudara yang belum mengalami mujizat ini, ya, karena mujizat ini disediakan buat semua orang dan tersedia di dalam Yesus, maka saudara, ya, cukup dengan hatimu percaya kepada Yesus dan mulutmu mengaku Yesus itu Tuhan, maka saudara akan beroleh mujizat ini, yaitu tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Amin. Amin. Berapa banyak saudara yang rindu untuk mengalami mujizat ini? Mari angkat tangan saudara, katakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kalau ada saudara yang sedang mengikuti program ini, saudara masih bimbang,
saudara masih ragu apakah saudara kalau meninggal saudara pasti masuk surga, maka saudara, saya mau ajak saudara, mau saya tawarkan mujizat ini. Ya, mujizat yang disediakan dalam Yesus Kristus, yaitu anugerah keselamatan. Kalau ada saudara yang masih bimbang, ragu-ragu, kalau saudara meninggal, nanti saudara nggak yakin saudara masuk surga. Ayo saudara, mari saya ajak saudara untuk menerima mujizat ini. Mari yang mau saya ajak saudara berdoa. Tirukan doa saya sambil mengangkat kedua tangan saudara. Saudara yang mau menerima mujizat ini, supaya saudara ada kepastian kalau saudara meninggal saudara masuk surga. Mari saudara angkat kedua tangan saudara, berdoa, ikuti doa saya. Katakan seperti ini. Tuhan Yesus, ampunilah dosa saya. Saya orang berdosa. Saya perlu diampuni. Sekarang Tuhan, ampuni dosa saya. Sucikan saya dari segala dosa dan kejahatan saya. Dan sekarang saya mau buka hati saya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sekarang masuklah dalam hati saya. Kuasai hidup saya. Jadilah Tuhan dalam hidup saya. Saya menerima Engkau sekarang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sekarang milik-Mu. Saya percaya dosa-dosa saya diampuni. Dan saya percaya sesuai dengan firman-Mu, saya punya kepastian untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau di sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan mujizat itu nyata? Yang pertama tadi, mujizat itu tersedia bagi kita semua. Dan mujizat yang terbesar dan terpenting adalah keselamatan. Ya, anugerah keselamatan itu. Yang kedua adalah mujizat terjadi setiap hari. Mari buka Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Bahwa mujizat itu tersedia, terjadi setiap hari. Mujizat terjadi setiap hari. Itu mujizat itu nyata. Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Coba lihat ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya apa? Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Apa yang selalu baru tiap pagi? Kasih-Nya, rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, bukan tiap bulan, tiap pagi, bukan tiap tahun, tiap pagi. Jadi mujizat itu nyata karena terjadi setiap hari. Nah, seringkali kita nggak menyadari hal ini. Kenapa? Karena kita terlalu fokus dengan mujizat kita. Kita selalu berpikir yang namanya mujizat itu, saya dari bangkrut, miskin, terpuruk, langsung ngalami mujizat itu saya jadi kaya, punya banyak duit. Nah, kita berpikirnya selalu begitu. Kita berpikir mujizat itu, waduh penyakit berat dalam hidup saya, ya penyakit yang nggak tersembuhkan, lalu didoakan, sembuh. Kita selalu berpikir mujizat kita itu seperti itu. Padahal mujizat itu tersedia setiap hari. Kita nggak menyadari karena kita selalu berfokus pada mujizat kita. Sambil contoh, kalau kita ini bisa bangun pagi, menghirup udara yang segar, itu mujizat setiap hari. Kenapa Pak? Karena banyak orang begitu tidur langsung bablas, nggak bangun-bangun saudara. Banyak orang, bahkan anak-anak muda sekarang tidur malam hari, besok nggak bangun lagi, alias bablas saudara. Saya nggak bisa bangun lagi. Sadarkah saudara kalau saudara bisa bangun pagi, menghidup udara yang segar, itu mujizat? Yang setuju katakan amin. Mujizat juga setiap hari, sambil contoh dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Hari ini saya didampingi istri saya. Coba di-shoot istri saya, zoom. Ya. Buat saya, istri saya ini mujizat.
Ya, terjadi setiap hari karena setiap hari bersama-sama saya. Kenapa saya katakan istri saya mujizat? Coba lihat wajahnya. Umurnya 53 tahun, tapi masih seperti 35 tahun, saudara. Betul nggak? Mujizat. Mujizat itu, saudara. Kenapa mujizat? Karena banyak wanita umur 35 seperti 53. Sudah keriput, ya saudara, wajahnya tampak tua. Kalau istri saya 53 tapi seperti 35. Seperti masih muda. Ini mujizat. Saudara ya, para suami-suami, saudara yang punya istri awet muda, itu mujizat. Haleluya. Haleluya. Apalagi kepercayaan. Ya, Tuhan percayakan saya selain menjadi gembala, saya boleh menjadi penginjil. Itu kepercayaan, itu mujizat. Ya, bukan hanya saya boleh bisa berkhotbah di gereja di mana saya menggembalakan, tapi saya boleh melayani kemana-mana sampai ke bangsa-bangsa. Banyak orang pengen seperti saya, tapi nggak bisa, bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Kepercayaan itu juga mujizat dan itu terjadi setiap hari. Oleh karena itu saudara, kalau saudara mau mengalami mujizat, jangan berfokus kepada mujizatmu sendiri. Karena sebetulnya Tuhan sediakan rahmat-Nya, kasih-Nya setiap pagi. Selalu ada mujizat. Yang percaya katakan, amin. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nah saudara, saya mau memberi catatan-catatan buat saudara. Ya, karena ini penting. Jangan sampai kita ini salah fokus. Oleh karena itu saya memberi catatan. Perhatikan baik-baik. Ada 3 hal yang harus menjadi catatan mengenai mujizat. Yang pertama, mujizat itu perlu disertai dengan percaya. Mari buka Yohanes 12 ayat 37. Mujizat itu perlu disertai dengan percaya. Mari dibaca Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Nah ini ngeri saudara. Yesus banyak buat mujizat di depan mereka, tapi mereka tidak percaya padanya. Nah ini nggak boleh terjadi dalam hidup kita. Kalau Yesus sudah buat mujizat dalam hidupmu, biarlah hidupmu makin percaya kepada Dia dan makin mengasihi Dia. Kalau enggak, apa yang terjadi? Saudara terima mujizatnya, tapi saudara kehilangan sumber mujizatnya. Saudara kehilangan Yesus dalam hidup saudara. Saya banyak menemukan orang seperti ini, saudara. Udah ngalami banyak mujizat, tapi hidupnya nggak percaya Tuhan. Hidupnya nggak makin percaya, nggak makin mengasihi Tuhan. Akhirnya dia terima mujizatnya, tapi dia kehilangan keselamatan dalam hidupnya. Jangan sampai terjadi itu. Yang kedua, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21. Sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya, saudara lihat ini bahaya sekali nih. Ini bukan hanya orang alami mujizat, ini orang-orang yang membuat mujizat malah. Ya, mereka sudah mengusir setan, bernubuat, mengadakan tanda-tanda ajaib. Tapi akhirnya Tuhan bilang, anyahlah kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka membuat mujizat tapi tidak disertai dengan pengenalan akan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara dengar baik-baik, mujizat harus disertai pengenalan akan Tuhan. Supaya kita ini tidak menjadi orang yang membuat kejahatan. Berapa banyak saudara? Saudara lihat, mujizat-mujizat ya, yang dikerjakan Tuhan, kerjakan lewat hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Dipakai untuk mencari keuntungan, untuk membuat kejahatan, untuk membuat orang itu menyimpang dari jalan kehidupan yang benar. Banyak saudara, banyak terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak disertai dengan pengenalan akan Tuhan. Ya, jangan cuma senang mujizatnya, jangan cuma senang membuat mujizat, tetapi saudara harus punya pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu saudara mesti baca Alkitab setiap hari, belajar firman saudara. Ya, di gereja di mana saudara ada pengajaran, ada kelas-kelas pengajaran, saudara ikuti. Ya, belajar kebenaran, belajar mengerti, mengenal Tuhan lebih dalam, supaya jangan sampai saudara mengalami mujizat tapi saudara adalah juga pembuat kejahatan. Karena saudara nggak pernah belajar mengenal akan Tuhan. Yang mengerti ini katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, Matius 11 ayat 20. Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Nah, yang ketiga, mujizat harus disertai dengan pertobatan. Saya banyak melayani orang saudara. Pak, saya janji saya akan bertobat kalau Tuhan beri saya mujizat. Tuhan kasih mujizat nggak bertobat-bertobat saudara. Udah lihat mujizat, ngalami mujizat, hidupnya masih hidup dalam dosa. Waduh saudara, orang yang seperti ini ngeri juga akhirnya. Sekalipun dia ngalami mujizat, tapi akhirnya kalau nggak bertobat, hidupnya juga binasa. Sia-sia saudara mengalami mujizat. Kalau saudara nggak bertobat, karena saudara akan menuju kepada kebinasaan. Hari ini 3 catatan ini penting. Di saat mujizat itu nyata, mujizat harus disertai dengan percaya. Mujizat harus disertai dengan pengenalan akan Tuhan. Mujizat harus disertai dengan pertobatan. Amin. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita akan berdoa. Nanti istri akan berdoa. Khususnya saudara yang sedang merindukan mujizat. Saya nggak tahu apa yang jadi persoalan saudara. Mungkin ada yang sakit, sedang berbaring sakit. Mungkin ada yang terpuruk dalam masalah ekonomi, pekerjaan. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan yang berat, masalah keluarga. Ayo saudara datang sama Tuhan. Percaya, mujizat itu ada dan mujizat itu nyata. Mujizat itu tersedia buat kita. Ya, bawa hatimu pada Tuhan. Ya, mari kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan hari ini, minta ampun terlebih dahulu. Ya, minta ampun terlebih dahulu. Mari katakan sama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, mari angkat tanganmu, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari yang mau didoakan, angkat kedua tanganmu. Rala batakara la masyakara la batakara. Rala batakara la bara la bala 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 bala. Syabara la batakara la bala 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 bala. Syabara la bala 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 bala. Syabara la batakara la bala bala bala. Orala bala 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 bayana. Ora bala bala bala. Orala barala barala batakaya syandara la mayara la. Tuhan, lihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Engkau tahu setiap hati yang rindu Tuhan saat ini ya Bapa. Ora lama kami mau bersehati ya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Tuhan, kami menyatukan hati kami ya Tuhan. Korala para lama takaya syandara lambara labara labayara. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan saat ini atas anak-anak-Mu Tuhan yang mengangkat tangannya ya Tuhan. Yang hatinya rindu mengalami jamahan-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan jadi kehendak-Mu ya Tuhan. Apa yang Engkau rancangkan, apa yang Engkau mau biar terjadi Tuhan saat ini atas anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan. Pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Bapa, mari Tuhan beri hati yang percaya ya Tuhan. Beri hati yang bertobat ya Tuhan. Biar Tuhan setiap anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan mau membuka hatinya sungguh-sungguh ya Tuhan. Meninggalkan segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mengakui setiap Tuhan kesalahan, setiap pelanggaran, setiap Tuhan hal-hal yang buruk yang dilakukan di masa-masa yang lalu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan, mari Tuhan. Mereka yang membutuhkan kesembuhan, yang membutuhkan Tuhan pemulihan ya Tuhan, yang membutuhkan Tuhan jawaban, mari saat ini Tuhan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Biar kuasa kesembuhan itu mengalir ya Tuhan. Biar Tuhan anak-anak-Mu yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biar mereka yang membutuhkan pemulihan Tuhan saat ini Tuhan nyatakan Tuhan pemulihan demi pemulihan itu ya Tuhan. Beri hati yang baru Tuhan, hati yang percaya ya Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Bapa, mari saat ini Tuhan, jangan lewatkan satu pun ya Tuhan. Engkau jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyediakan mujizat itu setiap hari ya Tuhan. Engkau yang sudah berfirman ya Tuhan,
bahwa semua ini karena mujizat-Mu ya Tuhan. Ya. Karena kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Bapa, buat kami mengerti, buat kami menyadarinya, buat kami percaya penuh kepadamu ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat keselamatan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bahkan kami bersyukur saat ini kalau kami mengalami mujizat-Mu ya Tuhan. Dari hari ke hari kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Kesembuhan biar menjadi bagian kami ya Tuhan. Pemulihan menjadi bagian kami ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau sendiri yang beracara. Bahkan setiap Tuhan masalah pekerjaan, masalah keuangan, Tuhan turut campur tangan sepenuhnya ya Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau sendiri Tuhan. Lihat lewat permasalahan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih dan lebih lagi setiap saat, setiap hari ya Tuhan. Biar lewat persoalan yang dihadapi saat ini Tuhan, kami boleh melihat Engkau. Kami boleh mengalami Engkau. Kami boleh Tuhan masuk dalam rencana-Mu sepenuhnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan. Kita meteraikan anugerah yang Tuhan berikan buat kita lewat tubuh dan darahnya. Mari saudara, periksa hati saudara sebelum saudara menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, mari minta ampun terlebih dahulu. Saya beri waktu saudara untuk berdoa, mengakui dosa saudara. Kalau ada ganjelan dengan orang lain, lepaskan dulu pengampunan untuk orang itu. Mari ambil roti, angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara. Ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih. Mari saudara ucapkan syukur. Terima kasih, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Terima kasih. Biar kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku,
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, Kau sudah memperdengarkan suaramu, isi hatimu buat kami. Mujizat itu nyata. Terima kasih untuk mujizat yang Kau sediakan buat kami. Kami terima hari ini dengan iman. Kami terima kesembuhan. Kami terima kelepasan. Kami terima pemulihan dalam nama Yesus. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri program ini, biar Kau berkenan untuk memberkati kami. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu yang lebar, dan sekarang terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai hari ini, sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya, sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.